Halo, saya Ariel Noah. Jangan lupa kalian subscribe channel ini ya. Channel Karam Kali Aja Seram. Jangan lupa juga kalian like, komen, dan share. Terima kasih ya. Bye-bye. Kali Aja Seram. Tetangga misterius. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Karam Kali Aja Seram, dimanapun teman-teman berada, pada kesempatan kali ini kami akan membagikan cerita yang dikirim oleh Sobat Karam yang bernama Indi yang asalnya dari Malang Selatan. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar channel ini lebih berkembang lagi dan kami lebih semangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Karam Kali Aja Seram. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu Allah. Amin. Teman-teman, di episode kali ini kami minta teman-teman semua untuk aktif komen karena cerita kali ini menceritakan tentang sosok tetangga yang menyebalkan. Nah, kita tahu dalam Islam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan menjelaskan bahwa tetangga itu adalah keluarga yang terdekat, tapi kadang seringkali dalam hidup bermasyarakat itu kita sering dihadapkan dengan situasi bertetangga dengan orang yang menyebalkan. Nah, semoga dari cerita ini nanti dan dari komentar-komentar teman-teman semua, kita semua jadi bisa introspeksi diri, apakah kita sudah bisa menjadi tetangga yang baik, atau jangan-jangan malah kita sendiri yang selama ini dicap sebagai tetangga yang menyebalkan itu. Ya, semoga enggak ya teman-teman. Oke, tanpa berlama lagi mari kita mulai. Kisah Indi, malam yang mengubah segalanya. Cerita ini dibagikan oleh sobat kembara yang bernama Indi. Ya, Indi adalah nama aslinya, dan dia dengan sengaja tidak ingin namanya disamarkan. Ia bahkan berharap keluarganya yang mungkin melihat atau mendengar cerita ini bisa mengambil pelajaran dari pengalaman yang ia bagikan. Indi berasal dari sebuah desa kecil di Malang Selatan. Ayahnya adalah seorang pegawai negeri, sementara ibunya mengelola sebuah toko kecil di rumah. Kehidupan di desanya cukup damai, masyarakatnya saling mengenal, saling tegur sapa, dan hidup rukun meskipun sesekali ada gosip kecil yang beredar, namanya juga hidup di kampung. Indi tumbuh besar dalam lingkungan yang seperti itu. Namun, meskipun desa tersebut penuh keramahan, Indi mengaku dirinya bukan tipe orang yang sering keluar rumah. Ketika di rumah, ia lebih suka membaca buku atau membantu ibunya di toko. Namun, satu kejadian pada malam tertentu mengubah pandangan Indi tentang desanya yang selama ini ia pikir aman dan damai. Malam yang kelam. Suatu malam, ketika Indi berusia sekitar 17 tahun, ia sedang membantu ibunya membereskan toko. Malam itu terasa lebih sepi dari biasanya, dan langit mendung menutupi cahaya bulan. Hanya ada beberapa lampu rumah yang menyala di sepanjang jalan desa. Sekitar pukul 9 malam, saat Indi bersiap hendak masuk ke dalam rumah, ia mendengar suara langkah kaki tergesa-gesa dari luar. Ia menoleh ke arah jalan, tapi tidak ada siapapun di sana. Indi mengabaikannya dan melanjutkan kegiatannya. Namun, suara itu kembali terdengar. Kali ini lebih dekat dan lebih jelas, seperti seseorang berlari. Siapa itu? Gumam Indi sambil mencoba melihat keluar dengan hati-hati. Tiba-tiba, ia melihat seorang wanita berpakaian putih, rambutnya tergerai menutupi sebagian wajah, berdiri diam di bawah tiang lampu jalan di depan rumahnya. Wanita itu tampak membelakangi Indi, tubuhnya kaku seperti patung. "Bu, ada orang di luar," bisik Indi, mencoba memanggil ibunya. Namun, ketika ia menoleh kembali ke arah wanita itu, sosok tersebut sudah menghilang. Perasaan takut mulai merayap, tapi Indi mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanyalah bayangan. Beberapa saat kemudian, Indi dan ibunya mendengar suara ketukan pelan di pintu belakang rumah mereka. Ibunya, yang awalnya tidak merasa curiga, langsung menuju pintu. Namun, Indi mencegahnya. "Bu, tunggu, jangan-jangan itu bukan orang biasa," ucapnya dengan nada khawatir.
Mereka berdua pun memutuskan untuk mengintip dari celah jendela dapur. Betapa terkejutnya mereka ketika melihat wanita yang tadi berdiri di depan rumah kini ada di belakang rumah mereka, berdiri dengan posisi yang sama. Kali ini, ia menghadap langsung ke arah mereka, tapi wajahnya tampak samar karena tertutup rambut. Indi merasa tubuhnya lemas, dan ibunya pun terlihat pucat. Wanita itu kemudian mengangkat tangannya perlahan, menunjuk ke arah mereka. Tiba-tiba, suara keras dari arah jalan membuyarkan momen mencekam itu. Seorang tetangga yang sedang berjalan dengan lampu senter meneriaki mereka, "Mbak Indi, ada apa? Kenapa masih bangun malam-malam?" Saat tetangga itu mendekat, sosok wanita tersebut menghilang begitu saja, seperti kabut yang tersapu angin. Pelajaran hidup kejadian itu menjadi mimpi buruk bagi Indi selama berminggu-minggu. Ia mencoba mencari tahu tentang sosok wanita tersebut, bertanya kepada tetua desa, bahkan mencari petunjuk dari cerita-cerita lama yang pernah ia dengar. Dari beberapa sumber, ia mendengar bahwa sosok itu mungkin adalah arwah seorang wanita yang pernah kehilangan nyawa secara tragis di desa itu. Namun, terlepas dari siapa atau apa sosok itu, Indi dan keluarganya menyadari satu hal, menjaga hubungan baik dengan sesama manusia adalah hal yang penting. Karena, menurut kepercayaan sebagian orang di desanya, makhluk-makhluk seperti itu sering muncul di tempat di mana ada ketidakharmonisan atau kesalahan yang belum terselesaikan. Indi berharap, dengan membagikan kisah ini, kita semua bisa lebih peka terhadap lingkungan sekitar dan menghargai kebersamaan, terutama di dalam keluarga, sebab tidak ada yang tahu apa yang mengintai di kegelapan malam. Kisah Indi, cinta, impian, dan rahasia di balik kesuksesan. Setelah menyelesaikan sekolah di desanya yang damai, Indi memutuskan untuk melanjutkan kuliah di Malang. Jarak antara rumahnya di Malang Selatan dan kampus sekitar 1 jam perjalanan. Karena itu, Indi memilih untuk ngekos agar lebih mudah menjalani aktivitas kuliahnya. Dari sinilah kehidupannya mulai berubah. Pertemuan dengan Iwan di kampus, Indi bertemu dengan seorang mahasiswa asal Jakarta bernama Gunawan, yang akrab dipanggil Iwan. Meski berasal dari Tangerang, Iwan memiliki karakter yang hangat dan sederhana, sehingga membuat Indi merasa nyaman. Hubungan mereka dimulai dari percakapan kecil di perpustakaan hingga akhirnya berkembang menjadi cinta. Iwan adalah pria yang punya tujuan jelas dalam hidup. Ia ingin lulus kuliah tepat waktu dan menikah muda. Dengan jujur, Iwan menyampaikan harapannya kepada Indi sejak awal hubungan mereka. Ia mengatakan bahwa setelah lulus, ia ingin segera menikah dan mengajak Indi tinggal bersamanya di Tangerang, bersama orang tuanya. Indi yang saat itu juga memiliki visi serupa merasa hubungan ini adalah takdir. Usaha bersama di masa kuliah selama 4 tahun menjalin hubungan, Indi dan Iwan tidak hanya fokus pada kuliah, tetapi juga membangun usaha kecil-kecilan. Iwan menggunakan keahliannya dalam bidang komputer untuk membuka jasa servis laptop. Ia sering membantu teman-temannya memperbaiki perangkat, menginstal aplikasi, hingga membersihkan virus. Keahlian Iwan ini membuatnya cukup dikenal di kalangan mahasiswa kampus. Indi, di sisi lain, menjual berbagai perlengkapan perempuan, seperti produk kecantikan dan aksesori. Ia bekerja sama dengan supplier produk luar negeri yang menawarkan sistem katalog dan pembelian secara cicilan. Berkat usaha kerasnya, Indi menjadi andalan bagi teman-teman kampusnya yang ingin membeli produk berkualitas tanpa memberatkan keuangan mereka. Kombinasi usaha mereka bukan hanya menguatkan keuangan selama kuliah, tetapi juga mendekatkan mereka sebagai pasangan. Mimpi yang terwujud 4 tahun berlalu, Indi dan Iwan berhasil lulus kuliah bersamaan. Bagi mereka, ini bukan hanya sebuah pencapaian akademik, tetapi juga langkah menuju masa depan bersama. Mereka mulai merancang rencana pernikahan. Namun, seiring dengan kebahagiaan itu, ada sesuatu yang aneh mulai terjadi di sekitar Indi. Ia merasa sering dihantui perasaan cemas, terutama ketika malam hari di kosannya. Beberapa kali, ia merasa seperti ada yang mengawasi, meski ia tidak melihat apapun. Pada suatu malam, saat sedang membantu Iwan menyelesaikan pekerjaan servisan di laptop, lampu di kosannya tiba-tiba mati. Tidak lama kemudian, terdengar suara langkah kaki di depan pintu kamarnya. Indi berpikir itu mungkin teman kosan, tapi ketika ia membuka pintu, tidak ada siapapun di sana. "Ada yang aneh, Wan," ucap Indi pada Iwan.
Iwan mencoba menenangkan Indi dengan mengatakan bahwa itu mungkin hanya angin atau tikus. Namun, kejadian-kejadian kecil itu terus berlanjut hingga setelah mereka lulus. Pelajaran yang tak terlupakan kisah cinta Indi dan Iwan mengajarkan tentang kerja keras, cinta, dan saling mendukung untuk meraih mimpi. Namun, di balik itu semua, ada misteri yang perlahan terungkap seiring dengan perjalanan hidup mereka. Apakah kejadian aneh yang dialami Indi hanya kebetulan, atau ada sesuatu dari masa lalunya yang terus membayangi? Kisah ini belum berakhir, dan ada lebih banyak rahasia yang menunggu untuk diungkap. Kisah Indi, Rumah Pojok dan Rahasia yang Mengintai. Setelah 4 tahun menjalin hubungan dan membangun usaha bersama, Indi dan Iwan akhirnya menikah pada awal tahun 2019. Tabungan yang mereka kumpulkan selama kuliah menjadi modal utama untuk biaya pernikahan. Acara berlangsung sederhana namun penuh kebahagiaan, dihadiri oleh keluarga dan teman-teman dekat. Awal kehidupan baru setelah menikah, Iwan sempat tinggal di rumah keluarga Indi di Malang Selatan selama 2 bulan. Selama waktu itu, Iwan semakin akrab dengan keluarga Indi. Namun, sesuai rencana, mereka akhirnya pindah ke Tangerang untuk tinggal bersama ibu Iwan di rumah keluarganya. Rumah yang mereka tuju adalah sebuah rumah di pojok perumahan kecil di Tangerang. Rumah itu bukanlah rumah besar, tetapi cukup nyaman dan terletak di blok paling ujung. Perumahan di sana memiliki karakteristik yang khas, rumah-rumah berdiri rapat tanpa celah kosong. Rumahnya kecil, tapi hangat, pikir Indi saat pertama kali tiba. Rumah pojok di blok ujung rumah Iwan terdiri dari 2 kamar utama. Indi dan Iwan menempati kamar depan, sementara kamar belakang menjadi tempat tinggal ibu Iwan. Adik Iwan, yang bekerja di Jakarta, sesekali pulang ke rumah untuk menjenguk ibunya, biasanya setiap 2 atau 3 hari sekali. Awalnya, segalanya terasa normal bagi Indi. Ia mulai beradaptasi dengan kehidupan di Tangerang yang jauh berbeda dengan suasana pedesaan tempat ia tumbuh besar. Namun, ada sesuatu tentang rumah pojok itu yang terasa janggal baginya. Keanehan yang mulai terasa pada malam pertama di rumah itu, Indi merasakan hawa dingin yang berbeda ketika masuk ke kamar depannya. Ia mencoba mengabaikannya, menganggap itu hanya perasaan lelah setelah perjalanan panjang. Namun, malam-malam berikutnya mulai menghadirkan pengalaman yang lebih aneh. Indi sering mendengar suara langkah kaki di ruang tamu, terutama saat tengah malam. Awalnya, ia berpikir itu mungkin ibu Iwan yang sedang berjalan menuju dapur. Namun, ketika ia keluar untuk memastikan, ruang tamu selalu kosong. "Mas, tadi kamu dengar suara langkah enggak?" tanya Indi kepada Iwan. Iwan hanya menggeleng sambil tersenyum. "Mungkin cuma suara tetangga, rumah di sini kan rapat." Namun, rasa aneh itu semakin kuat ketika Indi menemukan pintu kamar depan sering terbuka sendiri. Meskipun sebelumnya ia yakin sudah menguncinya rapat. Pertemuan dengan ibu mertua ibu Iwan adalah wanita yang ramah dan penyayang. Namun, ada sesuatu dalam cara bicaranya yang membuat Indi merasa ada rahasia yang disembunyikan. Suatu malam, ketika sedang berbincang di dapur, ibu Iwan berkata dengan nada serius, "Kalau malam, usahakan jangan terlalu sering buka pintu depan. Ya, di sini anginnya kencang." Indi hanya mengangguk, meski ia merasa ada maksud lain di balik nasihat itu. Perasaan tidak nyaman keanehan terus berlanjut. Indi mulai merasa seolah-olah ada yang mengawasinya, terutama saat ia sendirian di kamar depan. Seringkali ia mendengar suara ketukan pelan di jendela, padahal kamar itu menghadap ke jalan kecil yang jarang dilewati orang. Puncaknya terjadi pada suatu malam ketika Iwan sedang lembur di kamar sebelah, mengerjakan pekerjaan komputer. Indi yang sudah lelah memutuskan untuk tidur lebih dulu. Namun, saat sedang setengah tertidur, ia merasakan sesuatu yang berat menekan tubuhnya. Ia tidak bisa bergerak, tidak bisa berteriak, hanya bisa merasakan udara dingin di sekitar wajahnya. Ketika akhirnya bisa bergerak, ia langsung berlari ke kamar belakang dan menceritakan semuanya kepada ibu Iwan. Wajah ibu Iwan berubah pucat, tetapi ia mencoba menenangkan Indi. "Tenang saja, Nak. Mungkin kamu terlalu capek. Besok ibu coba panggil Pak Udin buat bersihkan rumah ini," ucapnya sambil tersenyum tipis. Namun, di balik senyuman itu, Indi tahu bahwa ada sesuatu yang lebih besar yang belum diceritakan kepadanya. Pertanda dari rumah lama setelah kejadian itu,
Indi mulai merasa bahwa rumah pojok di blok ujung ini menyimpan cerita yang belum terungkap. Meski Iwan dan ibu mertuanya mencoba bersikap biasa, Indi merasa ada rahasia yang mengintai di setiap sudut rumah itu. Sebuah rahasia yang mungkin tidak hanya mengubah hidupnya, tetapi juga membawa bayangan dari masa lalu keluarga Iwan. Cerita ini baru saja dimulai. Apa sebenarnya yang terjadi di rumah itu? Apakah perasaan Indi hanya hasil dari imajinasinya, atau ada sesuatu yang lebih dari sekadar angin malam? Kisah Indi, sosok di sebelah rumah setelah pindah ke Tangerang. Iwan langsung disibukkan dengan pekerjaan di perusahaan milik pamannya. Sejak kuliah, pamannya sudah menantikan momen Iwan bergabung untuk membantu mengelola perusahaan kecil itu. Sementara itu, Indi memutuskan untuk memulai usaha jualan online dari rumah sambil menemani ibu mertuanya yang tinggal sendiri. Hari-hari pertama berjalan biasa saja, meski Indi masih beradaptasi dengan suasana baru. Namun, seminggu setelah tinggal di rumah itu, sesuatu terjadi yang membuatnya merasa tidak nyaman. Suara aneh di siang hari suatu siang, ketika Iwan sedang bekerja di kantor, Indi mendengar suara benda keras jatuh. Suara itu begitu kencang hingga membuatnya benar-benar kaget. Dengan perasaan khawatir, Indi langsung keluar kamar dan menuju ke kamar ibu mertuanya, takut kalau sesuatu terjadi pada beliau. "Ibu, tadi suara apa itu?" tanya Indi dengan napas tersengal. Ibu mertuanya tampak tenang, duduk di meja kecil sambil menulis sesuatu. Ia hanya menjawab santai, "Oh, itu mungkin suara dari tetangga sebelah. Biasa, suka begitu, bikin kaget orang." Indi terdiam, mencoba mencerna jawaban itu. Dari nada bicara ibu mertuanya, tampak jelas bahwa beliau sudah terbiasa dengan kejadian semacam itu. Namun, bagi Indi, suara tadi terasa terlalu keras dan aneh untuk dianggap biasa. "Jadi, tetangga sebelah ini memang suka bikin suara-suara aneh," pikir Indi sambil kembali ke kamar. Meski merasa ada yang janggal, ia memilih untuk tidak memikirkannya lebih jauh. Pertemuan dengan tetangga sebelah malamnya, Iwan pulang dari kantor, dan mereka memutuskan untuk keluar membeli makan malam sekaligus membawakan makanan untuk ibu mertua Indi. Saat mereka membuka pintu untuk keluar, pandangan Indi langsung tertuju pada rumah di sebelah. Di depan rumah itu, berdiri seorang wanita tua, rambutnya putih semua, keriting dan berantakan, seperti tidak pernah dirawat. Wanita itu memakai daster lusuh dan berdiri diam memandangi Indi dan Iwan dengan tatapan kosong. Indi merasa merinding, tapi mencoba untuk tetap tenang. Ia menoleh ke arah Iwan, berharap mendapat penjelasan. "Itu siapa, Mas?" tanya Indi pelan. "Oh, itu tetangga sebelah, namanya Bu Rasti. Katanya, dia tinggal sendirian di situ," jawab Iwan dengan nada biasa. Indi hanya mengangguk. Meski hatinya tidak bisa tenang, ada sesuatu yang ganjil dari sosok wanita tua itu. Tatapannya terasa seperti menusuk, seolah-olah sedang mengawasi setiap gerakan Indi. Malam yang mencekam setelah kembali ke rumah, Indi masih tidak bisa menghapus bayangan Bu Rasti dari pikirannya. Malam itu, ketika semuanya sudah tidur, Indi terbangun karena mendengar suara samar-samar seperti langkah kaki di luar jendela kamar. Indi mencoba memberanikan diri mengintip dari celah gorden, namun, ia tidak melihat siapapun di luar. Tetapi ketika ia hendak menutup kembali gordennya, sebuah bayangan melintas di sudut matanya. Bayangan itu bergerak cepat, seperti seseorang yang berlari menjauh dari rumah mereka. Indi merasa tubuhnya dingin dan gemetar. Ia membangunkan Iwan, menceritakan apa yang baru saja terjadi. Namun, Iwan hanya menenangkan dan berkata, "Mungkin itu kucing atau binatang lain. Di sini, sering ada yang begitu, kok." Namun, di dalam hati kecilnya, Indi tahu ada sesuatu yang tidak biasa. Dan semua ini tampaknya ada hubungannya dengan suara-suara aneh yang sering terdengar, serta tetangga sebelah yang terlihat misterius. Pertanyaan tanpa jawaban keesokan harinya, Indi mencoba bertanya lebih banyak kepada ibu mertuanya tentang Bu Rasti. Namun, ibu mertuanya hanya berkata singkat, "Dia sudah lama tinggal di situ, tapi orangnya memang aneh, tidak usah terlalu dipikirkan, ya." Jawaban itu justru membuat Indi semakin penasaran. Siapa sebenarnya Bu Rasti, dan mengapa perasaan aneh itu selalu muncul setiap kali ia melewati rumah di sebelah. Indi mulai merasa bahwa rumah pojok ini bukan hanya sekadar tempat tinggal, ada sesuatu yang tersembunyi, sesuatu yang perlahan-lahan mulai terungkap di depan matanya.
Kisah Indi, Misteri Bu Gesti. Tetangga sebelah ketika Indi dan Iwan keluar rumah untuk mencari makan, mata Indi tertuju lagi pada wanita tua di rumah sebelah. Wanita itu duduk di kursi rotan tua di teras rumahnya, memandangi mereka tanpa berkedip. Rambut putihnya yang keriting tampak semakin kusut diterpa angin malam. Indi mencoba bersikap sopan dengan tersenyum ke arah wanita itu. Tetapi wanita itu hanya membalas dengan tatapan kosong, yang membuat Indi bingung. Iwan sama sekali tidak menyapa atau menunjukkan tanda hormat. Di perjalanan keluar perumahan, Indi tak bisa menahan rasa penasarannya. "Mas, kok nggak nyapa ibu-ibu tadi? Kan tetangga kita juga," tanya Indi dengan nada penasaran. Iwan menghela napas panjang sebelum menjawab, "Ah, biarin aja, itu orang gila, memang." Indi terkejut, "Orang gila? Emang beneran gangguan jiwa, Mas?" Iwan menjawab dengan nada datar, "Iya, kelakuannya kayak orang gila. Udah, nggak usah dibahas, anggap aja dia nggak ada." Jawaban itu membuat Indi semakin bingung. Kenapa Iwan bersikap seperti itu? Siapa sebenarnya wanita itu? Pembicaraan di tempat makan saat mereka makan malam, Indi memutuskan untuk menggali lebih jauh tentang sosok tetangganya itu. Sambil menyantap makanan, ia bertanya lagi kepada Iwan, "Mas, ceritain dong. Ibu tadi itu siapa sih? Kenapa Mas bilang dia gila? Emangnya kenapa, Mas?" Awalnya, Iwan tampak enggan menjawab. Namun, setelah beberapa saat, ia akhirnya membuka suara. "Namanya Bu Gesti," kata Iwan pelan sambil menatap piringnya. "Dulu, dia tinggal di rumah itu bareng keluarganya, suaminya, anak-anaknya. Tapi sekarang, dia sendirian." "Kenapa dia tinggal sendirian? Keluarganya kemana?" tanya Indi, semakin penasaran. Iwan menghela napas panjang sebelum menjawab, "Keluarganya pergi karena nggak tahan sama dia. Ada banyak masalah di rumah itu. Dulu, katanya, Bu Gesti sering bertingkah aneh, suka ngomong sendiri, tiba-tiba marah-marah nggak jelas. Terus, ada kejadian aneh di rumah itu yang bikin suami dan anak-anaknya milih pergi. Mereka ninggalin dia sendirian di situ." Indi terdiam, hatinya merasa iba. Tapi ia juga merasa ada sesuatu yang tidak diceritakan oleh Iwan. "Apa ada yang aneh lagi soal Bu Gesti, Mas?" tanyanya hati-hati. Iwan menatap Indi sejenak sebelum menjawab, "Bu Gesti itu, katanya suka ganggu orang. Bukan cuma ganggu secara fisik, tapi juga secara lain, makanya orang-orang di sini nggak ada yang mau deket sama dia." Mendengar itu, Indi merasa bulu kuduknya meremang. Ia tidak tahu harus mempercayai cerita Iwan atau tidak. Penasaran yang tak terbendung setelah makan, mereka kembali ke rumah sambil membawa makanan untuk ibu mertua. Namun, sepanjang perjalanan, pikiran Indi terus dipenuhi oleh sosok Bu Gesti. Bagaimana bisa seseorang dianggap tidak ada oleh semua orang di perumahan ini? Apa yang sebenarnya terjadi di masa lalu? Malam itu, sebelum tidur, Indi berdiri di depan jendela kamar. Ia menatap ke rumah sebelah, yang terlihat gelap dan sunyi. Bayangan kursi rotan di terasnya tampak kosong. Tapi entah kenapa, Indi merasa ada sesuatu yang mengawasinya dari dalam rumah itu. Ia tahu, rasa penasarannya belum selesai, dan ia bertekad untuk mencari tahu lebih banyak tentang Bu Gesti, meskipun itu berarti membuka pintu ke rahasia yang mungkin akan mengubah hidupnya di rumah pojok ini. Kisah Indi, teror tengah malam dari rumah sebelah. Indi mulai merasa ada sesuatu yang aneh dengan rumah sebelah sejak pertemuannya dengan Bu Gesti. Malam itu, ia kembali membahas wanita tua itu dengan Iwan. Akhirnya, Iwan mulai bercerita tentang pengalaman keluarganya dengan Bu Gesti. Iwan mengungkapkan bahwa Bu Gesti tidak tinggal sendirian. Ia tinggal bersama dua anak perempuannya. Namun, keberadaan mereka justru sering menjadi sumber masalah di lingkungan perumahan. Awal mula gangguan ketika Iwan dan ibunya pertama kali pindah ke rumah itu, mereka sudah sering mengalami gangguan dari Bu Gesti dan kedua anaknya. Salah satu insiden yang paling diingat Iwan adalah ketika Bu Gesti membuang sampah sembarangan tepat di depan rumah mereka. "Waktu itu aku masih baru di sini," kata Iwan. "Pas lihat sampah itu, aku pikir mungkin dia sakit atau pikun. Jadi, aku ambil sampahnya dan buang ke tempat yang seharusnya." Namun, perilaku aneh itu tidak berhenti di situ. Suatu malam, ketika Iwan sedang kuliah di Malang, ibunya melaporkan kejadian yang lebih mengganggu. Bu Gesti pernah datang ke rumah tengah malam.
ujar Iwan. Dia ketuk-ketuk pintu rumah ibu. Awalnya ibu pikir ada sesuatu yang darurat, tapi waktu pintu dibuka, dia cuma diam berdiri di depan pintu, nggak ngomong apa-apa, terus pergi begitu saja. Indi merinding mendengar cerita itu, membayangkan seorang wanita tua mengetuk pintu rumahnya di tengah malam tanpa alasan yang jelas, cukup membuat bulu kuduknya berdiri. Solusi sementara setelah kejadian itu, Iwan langsung meminta adiknya, yang biasanya hanya pulang setiap akhir pekan, untuk lebih sering berada di rumah. Aku bilang ke adikku supaya dia pulang 2 hari sekali, kata Iwan, biar ibu nggak kesepian, dan kalau ada apa-apa, ada yang bisa langsung negur Bu Gesti atau anak-anaknya. Adiknya Iwan akhirnya menuruti permintaan itu. Meski demikian, gangguan dari rumah sebelah tidak sepenuhnya berhenti. Bu Gesti dan anak-anaknya terus menunjukkan perilaku aneh yang membuat keluarga Iwan merasa tidak nyaman. Penyesalan di masa lalu setelah mendengar cerita itu, Indi merasa ada sesuatu yang lebih dalam dari sekadar gangguan biasa. Ia mulai bertanya-tanya tentang kehidupan Bu Gesti dan anak-anaknya. Mas, kok bisa ya Bu Gesti dan anak-anaknya sampai kayak gitu? Emangnya nggak ada yang bantu mereka? Tanya Indi. Iwan hanya mengangkat bahu, nggak ada yang tahu pasti. Yang jelas, orang-orang di sini udah capek sama ulah mereka. Ada yang bilang Bu Gesti jadi begitu karena ditinggal suaminya, tapi nggak ada yang berani tanya langsung. Indi merasa ada sesuatu yang belum terungkap dari kisah ini. Meskipun perilaku Bu Gesti dan anak-anaknya membuat banyak orang tidak nyaman, Indi tidak bisa menghilangkan rasa iba yang muncul di hatinya. Malam itu, saat mencoba tidur, pikirannya terus dipenuhi dengan bayangan rumah sebelah dan sosok Bu Gesti. Ia merasa, cepat atau lambat, ia akan menjadi saksi dari rahasia yang tersembunyi di rumah itu. Kisah Indi, ritual tengah malam Bu Gesti cerita tentang perilaku Bu Gesti yang aneh terus berlanjut. Setelah adik Iwan diminta untuk lebih sering pulang ke rumah, ia mulai menyaksikan hal-hal yang membuat keluarganya semakin resah. Penampakan di tengah malam suatu malam, sekitar pukul 11 malam, adik Iwan sedang duduk di ruang tamu, televisi menyala, tapi ia tidak terlalu memperhatikannya karena sibuk bermain ponsel. Keadaan cukup sepi, hanya terdengar suara televisi yang pelan. Tiba-tiba, ia mendengar suara aneh dari luar rumah. Suara itu terdengar seperti langkah kaki atau gerakan seseorang di halaman. Penasaran, adik Iwan membuka penutup jendela untuk mengintip keluar. Apa yang dilihatnya membuatnya kaget. Di halaman rumah, ia melihat Bu Gesti. Wanita tua itu mengenakan daster lusuh dan membawa sebuah mangkuk kaca. Dengan perlahan, Bu Gesti mengambil sesuatu dari mangkuk itu dan menaburkannya ke halaman rumah Iwan. Ia melakukannya dengan gerakan yang teratur, seperti mengikuti pola tertentu. Adik Iwan tertegun. Ia tidak tahu apa yang sedang dilakukan Bu Gesti, tetapi suasana malam itu terasa aneh dan mencekam. Karena merasa takut, ia tidak berani menegur Bu Gesti. Ia hanya menutup kembali penutup jendela dan mencoba melupakan apa yang baru saja dilihatnya. Temuan mengejutkan di pagi hari keesokan paginya, adik Iwan langsung menceritakan kejadian itu kepada ibunya. Mereka berdua merasa khawatir dan memutuskan untuk memeriksa halaman rumah. Saat mereka melihat lebih dekat, mereka menemukan sesuatu yang membuat mereka semakin bingung. Di halaman, terdapat jejak-jejak garam kasar yang telah ditaburkan malam sebelumnya. Bu, ini garam, kata adik Iwan sambil memperhatikan butiran garam yang tersebar di tanah. Ibu Iwan hanya mengangguk dengan ekspresi tegang. Sebagai orang Jawa, ia langsung mengenali bahwa garam itu bukanlah garam biasa. Di daerah mereka, garam kasar sering disebut sebagai uya grosso. Biasanya, garam semacam itu digunakan dalam ritual tertentu, terutama yang berkaitan dengan hal-hal mistis. Ketegangan di rumah penemuan itu membuat keluarga Iwan semakin cemas. Mereka bertanya-tanya, apa maksud Bu Gesti melakukan hal itu? Apakah ia mencoba mengirimkan sesuatu kepada mereka? Ataukah itu sekadar kebiasaan aneh yang tidak bermakna apa-apa? Indi, yang mendengar cerita itu dari Iwan, merasa bulu kuduknya meremang. Mas, kok Bu Gesti sampai segitunya? Sih, apa mungkin itu ada hubungannya sama ibu yang suka diketuk-ketuk pintunya dulu? Tanyanya dengan nada ragu. Iwan hanya menghela napas. Aku juga nggak tahu, tapi makin kesini, aku ngerasa ada yang nggak beres sama Bu Gesti dan anak-anaknya. Indi merasa ada sesuatu yang lebih besar sedang terjadi. Sesuatu yang mungkin tidak pernah ia bayangkan sebelumnya.
ia mulai menyadari bahwa tinggal di rumah ini bukan hanya soal menyesuaikan diri dengan lingkungan baru, tetapi juga menghadapi misteri yang belum terungkap di rumah sebelah. Konfrontasi dengan anak Bu Gesti, adik Iwan memberanikan diri untuk menanyakan maksud dari tindakan Bu Gesti yang menabur garam di sekitar rumah mereka. Ia berjalan menuju rumah Bu Gesti, dengan perasaan tegang bercampur penasaran. Saat mengetuk pintu, yang keluar ternyata bukan Bu Gesti, melainkan salah satu anak perempuannya. Wanita itu berusia sekitar 38-40 tahun, dengan wajah yang terlihat lelah dan aura yang suram. Adik Iwan memulai pembicaraan dengan nada ramah. "Bu, maaf ya, semalam saya lihat Bu Gesti menabur garam kasar di halaman rumah kami. Saya cuma ingin tahu, tujuannya untuk apa ya? Kalau ada sesuatu, mungkin bisa disampaikan baik-baik." Namun, respons anak Bu Gesti jauh dari yang diharapkan. Jawaban ketus dengan nada tinggi, anak Bu Gesti langsung menjawab, "Emangnya kenapa kalau ibu saya nabur garam? Itu urusan kami, bukan urusan kalian. Enggak usah ikut campur." Adik Iwan terkejut dengan nada ketus itu. Ia sebenarnya tidak bermaksud menuduh atau memancing keributan. Tetapi sikap anak Bu Gesti membuat suasana menjadi tegang. "Maaf, Bu," kata adik Iwan mencoba tetap tenang. "Saya cuma mau tahu, karena garamnya sampai masuk ke pot tanaman, teras rumah, bahkan ke motor saya. Kalau memang ada maksud tertentu, tolong diberitahu, biar kami paham." Bukannya menjelaskan, wanita itu malah menjawab dengan sinis, "Kalau merasa terganggu, bersihkan aja sendiri. Enggak usah protes. Ibu saya enggak ngapa-ngapain kok." Setelah itu, wanita itu langsung menutup pintu rumah tanpa memberikan kesempatan bagi adik Iwan untuk bicara lebih jauh. Ketegangan yang membekas adik Iwan kembali ke rumah dengan perasaan kesal sekaligus bingung. Ia segera menceritakan kejadian itu kepada ibunya dan Iwan melalui telepon. "Iwan, aku udah ngomong baik-baik, tapi mereka malah ketus. Aku enggak ngerti kenapa mereka kayak gitu," katanya dengan nada frustrasi. Iwan mendengarkan cerita itu dengan cermat. "Udahlah, Dik, kalau mereka enggak mau ngomong baik-baik, kita yang jaga diri aja, bersihkan garamnya, dan kalau mereka ganggu lagi, langsung aja lapor ke RT atau tetangga lain," kata Iwan mencoba menenangkan. Namun, di hati kecilnya, Iwan merasa ada sesuatu yang salah dengan keluarga Bu Gesti. Tindakan mereka semakin hari semakin aneh, dan sikap mereka yang tertutup hanya menambah kecurigaan. Indi mulai merasa tidak nyaman. Indi, yang mendengar cerita ini dari Iwan, mulai merasa khawatir. Ia tidak pernah membayangkan tinggal di lingkungan yang seperti ini. Perasaan was-was mulai menghantui hari-harinya. "Aku takut, Mas," kata Indi suatu malam. "Garam itu buat apa sih? Sebenarnya, kalau aku pikir-pikir, kenapa harus malam-malam, dan kenapa harus di sekitar rumah kita?" Iwan mencoba menenangkan istrinya, meski dalam hati ia pun merasa ada sesuatu yang janggal. "Kita cuma perlu berhati-hati, Di, jangan terlalu dipikirin. Kalau ada apa-apa, bilang ke aku atau langsung ngomong ke ibu," katanya sambil menggenggam tangan Indi. Namun, malam-malam berikutnya tidak lagi terasa tenang. Indi dan keluarga Iwan tahu bahwa ada sesuatu yang lebih dari sekadar tetangga aneh, dan itu hanya awal dari kejadian-kejadian yang akan datang. Tetangga bermasalah. Setelah adik Iwan ditegur dengan nada marah oleh anak Bu Gesti, suasana di rumah mereka berubah menjadi lebih tegang. Iwan, yang mendengar cerita ini, merasa kesal. Dalam hatinya, ia mulai memberi label kepada keluarga Bu Gesti sebagai tetangga bermasalah. Ketika Iwan akhirnya menghubungi Pak RT untuk melaporkan kejadian ini, respons Pak RT justru membuatnya semakin jengkel. Pembicaraan dengan Pak RT berkata, "Mas Iwan, saya mohon maaf ya, orang-orang ini memang sering bikin masalah. Kami sudah sering menegur Bu Gesti dan keluarganya, tapi mereka enggak pernah terima. Banyak warga lain yang juga ngelaporin kelakuan mereka." Pak RT kemudian menyarankan, kalau gangguannya sudah terlalu serius, Mas Iwan lapor saja ke polisi, karena kami juga bingung, teguran biasa enggak pernah mereka dengar. Mendengar ini, Iwan merasa masalah ini mungkin lebih besar dari yang ia bayangkan. Namun, saat itu, ia memilih untuk tidak mengambil langkah lebih jauh. Baginya, ini hanyalah masalah kecil yang tidak perlu dibesar-besarkan. "Aku enggak mau bikin ribut, Pak. Lagi pula, selama mereka enggak nyakitin secara langsung,
Aku rasa enggak perlu sampai lapor polisi, kata Iwan pada Pak RT. Namun, di hati kecilnya, Iwan merasa bahwa keluarga Bu Gesti memang menyimpan sesuatu yang tidak wajar. Kehidupan yang mulai terasa berat sejak kejadian itu, Indi mulai merasa tidak nyaman tinggal di rumah tersebut. Suasana yang awalnya tenang berubah menjadi penuh ketegangan. Setiap kali ia keluar rumah dan melewati rumah Bu Gesti, ia merasa diawasi. "Mas, aku enggak betah di sini. Kayaknya mereka benci banget sama kita," ujar Indi suatu malam. Iwan mencoba menenangkan istrinya. "Udahlah, Di, jangan dipikirin, kita tetap fokus sama hidup kita aja." Namun, malam-malam berikutnya, gangguan kecil mulai bermunculan. Suara ketukan di pintu rumah pada tengah malam, bau tak sedap yang muncul tiba-tiba di halaman, hingga kejadian di mana lampu depan rumah mereka sering mati tanpa alasan yang jelas. Indi mulai ketakutan. "Mas, ini enggak beres. Aku enggak tahu mereka mau apa, tapi aku ngerasa ada sesuatu yang salah." Namun, bagi Iwan, semua itu masih dianggap sebagai kebetulan. Titik awal yang mengerikan suatu malam, sekitar pukul 2 pagi, Indi terbangun karena mendengar suara langkah kaki di luar jendela kamar depan. Ia mencoba membangunkan Iwan, tapi suaminya sudah terlalu lelap. Dengan perasaan takut, Indi mengintip dari balik tirai jendela. Di sana, ia melihat sesosok wanita yang mengenakan daster lusuh, berdiri membelakangi jendela, rambutnya acak-acakan, dan di tangannya ada sebuah mangkuk kecil. Indi merasa lututnya lemas, apalagi ketika wanita itu perlahan menoleh ke arah jendela, menatap langsung ke arahnya. Itu adalah Bu Gesti. Tanpa sadar, Indi menjerit, membangunkan Iwan. Ketika Iwan berlari ke jendela, sosok itu sudah tidak ada. "Itu Bu Gesti, Mas, aku lihat dia," kata Indi dengan suara gemetar. Namun, Iwan tidak menemukan apa-apa di luar. Yang tersisa hanyalah rasa takut yang mencekam, dan malam itu menjadi awal dari serangkaian kejadian yang semakin menyeramkan di rumah mereka. CCTV mengungkap keanehan pemasangan CCTV di rumah Iwan ternyata membuka tabir keanehan yang selama ini hanya berupa dugaan. Setiap malam, tepat pukul 11, Bu Gesti terlihat keluar rumah dan berjalan menuju rumah Iwan. Perilakunya selalu sama, berdiri di depan rumah, seolah-olah mencari sesuatu. Ia membongkar tempat sampah, mengaduk-aduk isi pot tanaman, dan setelah itu kembali ke rumahnya untuk mengambil mangkuk berisi garam kasar. Dengan gerakan teratur, Bu Gesti menabur garam di halaman, teras, bahkan di sekitar pintu rumah Iwan. Melihat rekaman ini, Iwan dan keluarganya bingung. Namun, Ibu Iwan yang dikenal sebagai sosok beriman memutuskan untuk tidak terpengaruh. "Mas Iwan, jangan takut. Kalaupun dia ada niat buruk, kita punya Allah. Niat jahat itu enggak akan berhasil kalau kita terus berdoa," kata Ibu Iwan dengan tenang. Sikap pasrah dan berdoa Ibu Iwan memutuskan untuk terus menjalani hidup seperti biasa. Ia semakin rajin bangun malam untuk salat tahajud dan membaca Al-Quran. Bagi Ibu Iwan, doa adalah perlindungan terbaik. Namun, kejadian-kejadian ganjil tak kunjung berhenti. Kadang, lampu rumah tiba-tiba mati sendiri di tengah malam. Beberapa kali, Ibu Iwan mendengar ketukan di pintu belakang rumah. Tapi saat diperiksa, tidak ada siapa-siapa. Bahkan adik Iwan mengaku pernah mendengar suara langkah kaki di atap rumah, padahal rumah itu hanya terdiri dari satu lantai. "Kita tetap sabar, Nak. Jangan terpancing emosi. Kalau kita marah, itu yang diinginkan dia," ujar Ibu Iwan suatu malam. Titik balik suatu hari, adik Iwan yang sudah tidak tahan dengan kejadian-kejadian aneh ini menyarankan agar mereka pindah rumah. "Mas, sampai kapan kita tahan begini? Kalau enggak ada tindakan, nanti malah ada yang kenapa-kenapa," katanya. Namun, Iwan tetap teguh dengan keputusannya. "Kita enggak salah, Dik. Kalau kita pindah, itu berarti kita kalah. Lagi pula, ini rumah kita. Kenapa kita yang harus pergi?" Meskipun begitu, Iwan mulai menyadari bahwa gangguan ini tidak boleh terus dibiarkan. Ia memutuskan untuk mencari bantuan, bukan kepada polisi atau pihak berwenang, melainkan kepada seorang ustaz yang dikenal bisa membantu mengatasi gangguan spiritual. Ustaz dan solusi. Ustaz yang didatangkan Iwan memberikan beberapa nasihat, termasuk memasang ayat-ayat Al-Quran di rumah dan membaca doa-doa tertentu setiap malam.
Jangan balas keburukan dengan keburukan. Kalau memang mereka berniat jahat, kebaikan dan doa akan menjadi tameng kita. Tapi, kalau gangguan ini makin parah, kita harus bicara lebih serius dengan pihak terkait, kata ustaz tersebut. Setelah ustaz datang, suasana rumah mulai sedikit membaik. Namun, apa yang sebenarnya terjadi dengan Bu Gesti? Apakah benar ia berniat mencelakai, atau ada hal lain yang belum terungkap? Waktu akan menjawab semuanya. Keanehan yang makin jelas. Pada siang hari bulan Oktober tahun 2017, keluarga Iwan mengalami kejadian yang semakin memperjelas adanya gangguan yang ditimbulkan oleh Bu Gesti. Ketika Om dan Tante Iwan berkunjung ke rumah, mereka merasakan ada yang tidak beres. Saat mereka hendak pulang, mereka mencium bau pesing yang sangat kuat di sekitar pintu mobil. Yang lebih mengejutkan, gagang pintu mobil terasa basah. Setelah diperiksa, ternyata basah tersebut adalah air kencing. CCTV mengungkap semua. Ibunya Iwan, yang merasa pasti ini adalah ulah Bu Gesti, langsung meminta adiknya untuk memeriksa rekaman CCTV. Tidak lama setelah itu, adiknya Iwan melihat kejadian yang sangat mengejutkan. Bu Gesti muncul dari dalam rumah, membawa plastik bening yang berisi air kencing. Dengan tenangnya, Bu Gesti menyiramkan air kencing itu ke mobil Om Iwan yang terparkir di depan rumah. Reaksi keluarga Iwan. Setelah mengetahui hal tersebut, keluarga Iwan benar-benar bingung dan merasa sangat terganggu. Kejadian ini tidak hanya meresahkan, tetapi juga semakin mempertegas bahwa Bu Gesti memang melakukan tindakan-tindakan yang aneh dan tidak wajar. Iwan dan ibunya, meskipun sudah berusaha sabar, mulai merasa ini bukan sekedar masalah tetangga biasa, tetapi lebih kepada niat jahat yang semakin nyata. Namun, meskipun perasaan marah dan kecewa semakin memuncak, Iwan tetap memilih untuk tidak terburu-buru bertindak kasar. Ia memutuskan untuk lebih berhati-hati, tetapi tetap menjaga hubungan baik dengan sesama tetangga lainnya. Bagaimanapun, keluarga Iwan tahu bahwa kadang-kadang kekuatan doa dan kesabaran lebih efektif daripada membalas keburukan dengan keburukan. Kenyataan yang sulit diterima kini, dengan bukti yang sudah sangat jelas, Iwan semakin merasa bahwa hidup di lingkungan itu tidak akan pernah sama lagi. Meskipun ada keinginan untuk melaporkan kejadian-kejadian ini, Iwan tahu bahwa tidak semua masalah bisa diselesaikan dengan cara hukum. Namun, dia semakin sadar bahwa permasalahan ini bukan hanya soal tetangga yang aneh, tapi mungkin ada hal lebih besar yang harus dihadapi. Laporan ke polisi dan perubahan yang terjadi setelah Iwan melihat rekaman CCTV yang mengungkap perbuatan Bu Gesti, dia memutuskan untuk bertindak lebih tegas. Keputusan untuk melaporkan Bu Gesti kepada polisi diambil. Keesokan harinya, adiknya Iwan melaporkan kejadian tersebut, dan dua petugas polisi pun mendatangi rumah Bu Gesti. Di hadapan polisi, Pak RT, dan warga sekitar, Bu Gesti serta anak-anaknya menangis meminta maaf dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan mereka lagi. Meskipun saat itu Bu Gesti bisa langsung dibawa ke kantor polisi, ibunya Iwan memutuskan untuk memaafkan dan mencabut laporan tersebut. Keheningan yang cuma sementara setelah insiden itu, gangguan dari Bu Gesti dan anak-anaknya pun tidak lagi terjadi selama beberapa waktu, memberi Iwan dan keluarga sedikit kedamaian. Namun, sekitar tahun 2020, setelah Indi dan Iwan menetap di rumah tersebut, gangguan kembali muncul. Kejadian di tahun 2020 pada suatu malam di tahun 2020, ketika Iwan, Indi, ibunya Iwan, dan adiknya Iwan sedang duduk santai setelah makan malam, tiba-tiba mereka mencium bau yang sangat mencurigakan. Bau tersebut mirip dengan bau kebakaran. Ibunya Iwan, yang sangat sensitif terhadap bau, langsung merasakan ketidakberesan ini. Semua orang terdiam sejenak, mencoba mencari tahu asal-usul bau tersebut, dan mereka mulai curiga bahwa gangguan ini mungkin masih ada hubungannya dengan Bu Gesti. Meskipun perbuatan Bu Gesti sudah diperingatkan dan dimaafkan sebelumnya, kejadian-kejadian seperti ini menambah rasa waspada keluarga Iwan terhadap kemungkinan gangguan lebih lanjut. Ketegangan yang meningkat pada malam itu, ketika bau kebakaran semakin menyebar ke seluruh rumah Iwan, ibunya Iwan yang sensitif terhadap bau langsung merasakan gangguan tersebut. Asap putih yang memenuhi ruang tamu membuat situasi semakin tidak nyaman, terutama bagi ibunya yang memiliki asma. Indi dan Iwan pun segera menyadari bahwa asap itu berasal dari rumah Bu Gesti. Saat Iwan keluar untuk memeriksa sumber asap,
ia melihat Bu Gesti sedang membakar sampah di tong sampah yang diletakkan sangat dekat dengan rumah Iwan. Tanpa bisa menahan amarah, Iwan langsung berteriak dengan marah kepada Bu Gesti, memanggilnya dengan kata-kata kasar. Kondisi emosi Iwan yang memuncak membuat situasi semakin panas. Bahkan, Iwan sempat mengancam Bu Gesti dengan kata-kata yang lebih keras. Ketegangan dengan anak Bu Gesti yang mendengar teriakan Iwan segera keluar dari rumah dan langsung membalas dengan marah. Ia menuduh Iwan menghina ibunya dengan kata-kata kasar, yang membuat ketegangan semakin memuncak. Perdebatan sengit pun tak bisa dihindari. Pada saat itu, beberapa tetangga yang sudah mengetahui masalah ini keluar untuk menyaksikan pertengkaran yang sedang berlangsung. Sebagian besar mereka sudah mengetahui bahwa Bu Gesti adalah pemicu dari masalah yang sering muncul di antara kedua keluarga ini. Meskipun perdebatan itu berlangsung cukup sengit, akhirnya beberapa tetangga mencoba menenangkan situasi dan melerai ketegangan yang ada. Kesulitan mengendalikan emosi Iwan yang awalnya sangat marah merasa cemas ketika Indi dan adiknya mencoba menenangkan dan mencegah situasi semakin memburuk. Meskipun demikian, ketegangan antara Iwan dan Bu Gesti tetap meninggalkan bekas, dan Iwan merasa bahwa hal ini sudah melewati batas kesabaran keluarga mereka. Keheningan setelah kepergian Bu Gesti setelah kejadian panas itu, suasana di lingkungan sekitar rumah Iwan kembali menjadi lebih tenang. Meskipun ketegangan antara mereka dan keluarga Bu Gesti belum sepenuhnya mereda, setelah peringatan keras dari Pak RT dan ancaman untuk membawa masalah tersebut ke kantor polisi, keluarga Bu Gesti mulai mengurangi tindakannya yang mengganggu. Namun, ketakutan dari warga terhadap tindakan Bu Gesti dan anak-anaknya tetap ada. Pada tahun 2021, saat pandemi COVID-19 sedang berlangsung, warga di sekitar rumah Iwan mendengar kabar bahwa Bu Gesti terinfeksi virus dan dirawat di rumah sakit. 3 hari kemudian, kabar duka datang, Bu Gesti meninggal dunia. Karena adanya protokol ketat COVID-19 pada waktu itu, tidak ada acara pemakaman atau pelayat, dan suasana di lingkungan menjadi sangat sepi. Kepergian yang diam-diam warga hanya bisa bertukar informasi melalui grup komunikasi mereka, tanpa ada interaksi langsung. Kepergian Bu Gesti yang begitu mendadak dan tanpa prosesi pemakaman yang biasanya diikuti oleh masyarakat setempat, membuat situasi di lingkungan sekitar rumah Iwan terasa sangat berbeda. Keheningan menyelimuti area itu, dan meskipun ada rasa lega di sebagian warga karena gangguan dari keluarga Bu Gesti berakhir, ada juga perasaan campur aduk karena ketegangan yang pernah terjadi. Kejadian aneh setelah kepergian Bu Gesti malam itu, setelah semua orang tidur, suasana sekitar rumah Iwan sangat tenang. Tidak ada lagi suara bising dari rumah Bu Gesti yang biasanya mengganggu. Namun, ketenangan itu segera terganggu dengan kejadian aneh yang membuat Iwan merasa tidak nyaman. Ketika Iwan sedang duduk di depan TV sambil memeriksa ponselnya, tiba-tiba channel TV yang sedang dia tonton berpindah dengan sendirinya. Iwan awalnya menganggap itu sebagai masalah teknis atau kesalahan perangkat, jadi dia membiarkan TV tetap menyala. Namun, rasa heran Iwan terus berkembang. Kejadian itu terasa berbeda, seakan ada sesuatu yang tidak biasa. Meskipun dia mencoba untuk tidak terlalu memikirkannya, ketenangan malam itu mulai terganggu. Kejadian-kejadian aneh seperti itu seringkali memberi tanda-tanda yang tidak bisa dijelaskan, dan Iwan mulai merasakan ada hal lain yang sedang terjadi di rumah itu. Setelah membuka pagar dengan hati-hati, Iwan melangkah keluar. Matanya tetap waspada mencari tanda-tanda siapa yang bisa jadi pelaku. Meski Iwan merasa yakin bahwa Bu Gesti sudah meninggal, perasaan cemas dan rasa ingin tahu terus menggelayuti dirinya. Saat itu, Iwan berusaha menenangkan pikirannya. Mungkin ada yang iseng, pikirnya, meskipun hati kecilnya merasakan kegelisahan yang tak bisa dijelaskan. Ia melangkah pelan menuju halaman depan, di mana garam kasar yang dilemparkan sudah memenuhi teras dan kanopi rumah. Iwan memperhatikan setiap sudut, mencoba mencari petunjuk. Keheningan malam membuat suasana terasa semakin aneh, dan pikiran Iwan pun mulai berlarian. Tunggu dulu, ini pasti ada yang gak beres, gumam Iwan dalam hati. Tanpa menyia-nyiakan waktu, dia memeriksa area sekitar, berharap bisa menemukan sesuatu yang menjelaskan kejadian itu. Namun, tak ada seorang pun yang terlihat. Waktu terasa berjalan lambat, dan suasana yang semula tenang kini terasa sangat mencekam. Tiba-tiba, Iwan merasakan sesuatu yang berat, seolah-olah ada yang mengawasi dari kejauhan.
Dengan perasaan cemas yang semakin membuncah, Iwan berusaha kembali ke dalam rumah, menutup pintu pelan-pelan, dan berusaha mengatur napasnya. Namun, satu pertanyaan tetap mengganggu pikirannya. Siapa yang bisa melakukan semua ini setelah Bu Gesti meninggal? Namun, begitu adiknya Iwan melewati jalan menuju rumah, ia merasakan ada yang aneh. Suasana sekitar terasa sangat sepi, lebih sunyi dari biasanya, dan udara malam itu terasa begitu berat. Ketika adiknya memasuki jalan menuju rumah, ia merasa seperti ada sesuatu yang mengikutinya, seperti ada seseorang yang berjalan di belakangnya, meskipun tidak ada suara langkah. Sesampainya di rumah, adiknya merasa cemas, seperti ada mata yang memandangnya. Begitu dia sampai di depan rumah, dia langsung merasa ada sesuatu yang tak beres. Ketika membuka pintu rumah, dia mendengar suara langkah kaki dari dalam, seperti seseorang sedang bergerak pelan-pelan. Suara itu berasal dari ruang tamu. Adiknya langsung merasa waspada. Langkahnya terhenti, dia tahu bahwa tidak ada orang lain di rumah selain ibunya yang sedang tidur. Dengan pelan, dia melangkah menuju ruang tamu dan saat melintasi jendela, dia melihat bayangan samar di dalam rumah. Bayangan itu bergerak, lalu seketika menghilang begitu adiknya melangkah lebih dekat. Tentu saja, rasa takut mulai menyelimutinya. Namun, dia tetap memutuskan untuk masuk. Ketika dia sampai di ruang tamu, semua lampu mati. Penasaran, dia menyalakan lampu dengan cepat, dan mendapati ruangannya kosong, sepi, seperti tidak ada yang terjadi. Walaupun begitu, perasaan cemas dan ketidaknyamanan itu tetap mengganggunya, seolah-olah ada sesuatu yang tidak tampak oleh mata, tapi bisa dirasakan oleh hati. Kejadian-kejadian seperti ini membuat adiknya semakin yakin bahwa mereka masih diteror oleh sosok yang tak kasat mata. Setelah malam itu, rasa takut dan penasaran semakin menyelimuti keluarga Iwan, dan mereka tahu bahwa gangguan ini belum berakhir meskipun Bu Gesti sudah meninggal. Sejak kejadian-kejadian itu, keluarga Iwan hidup dalam ketegangan, antara percaya dan tidak percaya pada apa yang mereka alami. Meskipun Bu Gesti sudah meninggal, gangguan-gangguan yang mereka rasakan tetap ada, dan suasana di sekitar rumah semakin terasa mencekam. Namun, Iwan dan keluarganya berusaha untuk tetap kuat dan saling mendukung. Iwan, yang awalnya marah dan terkejut dengan perbuatan Bu Gesti, kini harus menghadapi kenyataan bahwa ada hal-hal yang tak bisa dijelaskan dengan logika. Meski begitu, mereka memutuskan untuk lebih fokus pada kebersamaan dan ketenangan hati, berpegang pada keyakinan bahwa kekuatan positif selalu bisa mengatasi segala ketakutan. Dengan berjalannya waktu, gangguan-gangguan itu mulai mereda. Mungkin ada hal-hal yang lebih besar di balik semua kejadian ini, yang tak akan pernah sepenuhnya terungkap. Namun, keluarga Iwan sadar bahwa hidup harus terus berjalan. Mereka memilih untuk menyembuhkan luka, membangun kembali ketenangan, dan menjalani hari-hari mereka dengan lebih hati-hati. Dan meskipun bayang-bayang masa lalu masih terasa, mereka tetap melangkah maju, karena pada akhirnya, hidup adalah perjalanan yang harus dijalani dengan penuh keberanian, cinta, dan kepercayaan bahwa setiap ujian akan membawa pelajaran berharga.